Ketika saya mengatakan Impres 377 Lamakarasa, mungkin Bapak Ibu bisa mengatakan luar biasa. Boleh? Ya. Baiklah, Impres 377 Lamakarasa. Masih kurang semangat ya. Saya mulai Impres 377 Lamakarasa. Baik, sebelum kita memulai saya memiliki sedikit ice breaking ya, agar kita lebih rileks dalam menjalani materi ini nantinya. Mungkin ice breakingnya tentang mengucapkan motivasi, satu kata motivasi yang nantinya akan disambung oleh beberapa teman lain. Misal saya mengatakan bahwa semangat, kemudian Ibu Irma kata-kata motivasinya hari ini gembira. Berarti Ibu Irma akan mengatakan semangat gembira. Jadi menyambung ke atas sambil mengulanginya kembali. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Kalau begitu dimulai. Misal saya mengatakan hari ini semangat, Ibu Irma? Semangat gembira. Semangat gembira. Kemudian Ibu Eni? Ya, bahagia, gembira, bahagia. Dimulai dari awal. Semangat gembira, bahagia. Ya, Ibu Betty? Semangat gembira, bahagia, bersenang-senang. Jadi tidak, alur katanya itu tidak boleh diacak. Ini akan membuktikan bahwa kita fokus atau tidak. Ya, jelas. Diulang kembali. Semangat gembira, semangat gembira, semangat gembira, bahagia. Semangat gembira, bahagia, bersenang-senang. Kita pun semangat senang-senang. Jadi tujuannya ini adalah untuk memfokuskan sebelum kita masuk ke materi. Ini juga bisa kita praktekkan kepada anak didik kita di kelas, ya. Oke, kita ulang. Semangat gembira, semangat gembira, bahagia. Semangat gembira, bahagia, bersenang-senang. Semangat gembira, bahagia, bersenang-senang. Kata motivasi kita untuk hari ini pun tambahannya, kata tambahannya semangat gembira, bahagia, bersenang-senang. Ditambahkan kata-kata motivasi. Luar biasa. Ya, Ibu Vera. Semangat gembira, bahagia, bersenang-senang, luar biasa. UPT SD. Andi Mutia. Semangat gembira, bahagia, bersenang-senang, luar biasa. UPT SD. Jadi ini merupakan permainan kecil sebenarnya ya, tetapi banyak maknanya. Ini bisa juga kita praktekkan nanti di kelas agar siswa kita lebih fokus ketika ingin menghadapi proses pembelajaran. Jangan sampai kita mau mulai pembelajaran tapi pikirannya masih ada di luar, seperti itu. Baik, agar waktu lebih efisien, kita langsung saja masuk ke materi. Jadi hari ini saya akan membawakan materi tentang diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 10. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim agar kiranya kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai ladang tempat persemaian bibit-bibit. Jadi sama halnya kita ini guru, sama halnya sebagai petani, ya. Petani kan menanam padi, tentunya harus yang diharapkan yang tumbuh itu adalah padi, betul sekali. Tidak ada itu petani yang menanam padi berharap tumbuhnya jagung. Seperti halnya juga kita yang ada di sekolah. Kita menginginkan yang terbaik untuk siswa. Tidak ada guru yang menginginkan nanti melahirkan siswa yang bagaimana di luar. Ya, seperti hal
bulat, begitu halnya kita dengan guru. Ya, agar bisa menghasilkan peserta didik yang unggul ke depannya nanti, tentu kita harus membasmi ulat-ulat ataupun hal-hal yang mengganggu di peserta didik kita. Dengan cara apa kita melakukan hal tersebut? Ya tentunya kita melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Tugas kita saat ini sebagai guru tidak lagi menuntut atau memaksakan kehendak kita kepada siswa kita, melainkan tugas kita adalah menuntun segala kodrat lahir maupun kodrat samanya. Ya. Selanjutnya kita masuk untuk mendapatkan peserta didik yang unggul, tentunya harus diterapkan beberapa budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif. Apa sebenarnya itu budaya positif? Kalau misal Bapak Ibu mendengar kata budaya positif, apa yang terlintas di benaknya Bapak Ibu tentang kata itu? Lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukungnya ada lagi? Budaya memberi salam. Budaya memberi salam. Ya, apa lagi? Saling menghargai. Saling menghargai. Betul sekali semua jawaban Bapak Ibu. Ya, jadi semua yang disebutkan itu termasuk adalah budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah. Lanjut. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar menjadi perilaku sesuai dengan yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa, ya, yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan kepada siswa yang berbuat baik. Pada dasarnya hal yang kita lakukan saat ini atau yang sering kita lakukan saat ini kurang sesuai. Jadi apa yang diharapkan di materi ini akan kita pelajari seperti itu. Jadi di dalam materi ini kita akan belajar tentang konsep-konsep kunci budaya positif, yang dimana ada yang dinamakan perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, restitusi, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita masuk ke materi pertama, yaitu perubahan paradigma belajar, ya, yang dahulunya adalah awalnya berpusat pada guru atau teacher center. Saat sekarang ini kita sudah dituntut untuk berpusat pada murid atau student center. Ada kira-kira yang tahu apa perbedaan dari student center dengan teacher center? Ya, silakan. Menurut pemahaman saya, kalau teacher center pemberian ilmu atau sumber ilmu hanya berpusat pada guru. Ya. Kalau student center siswa yang diharapkan mencari tahu, mencari bahan pengetahuan sendiri. Iya, betul sekali. Ya, betul sekali yang dikatakan Ibu Eni, bahwa kalau yang dahulunya kita dalam proses pembelajaran itu adalah teacher center, kita yang lebih banyak aktif menjelaskan. Saat sekarang ini di abad 21 diharapkan kita hanya menuntun dari ilmu itu sendiri. Biarkanlah, lepaskanlah siswa kita untuk mengeksplor apa
Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali, apakah penerapan disiplin di sekolah kita telah efektif? Apakah perlu masih ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Makna kata disiplin. Kalau mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Perilaku positif, Perilaku positif, apalagi? menaati aturan. Menaati aturan. Ya. Bahkan kalau mungkin kalau siswa yang kita tanya saat sekarang ini, kalau misal kita tanya, nak, apa yang terlintas di benak tak ketika mendengar kata disiplin? Mungkin yang terlintas di benaknya siswa itu hukuman, ya, hukuman, karena itu yang sering terjadi dalam proses sehari-hari. Sebenarnya makna disiplin yaitu tata tertib teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak usah digunakan. Ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jangan sampai kita membuat peraturan seakan-akan kita memaksakan kehendak kepada siswa. Jangan sampai nanti kita ingin mendisiplinkan siswa yang ada hanya keterpaksaan yang dilakukan oleh siswa itu sendiri, bukan dari motivasi intrinsik atau kemauan dari dirinya sendiri untuk melakukan suatu hal. Mereka melakukan sesuatu hal itu karena takut akan hukuman, konsekuensi. Jangan sampai seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini dikutip dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima pada tahun 2013 di halaman 170. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Maksudnya ini adalah, misal ketika kita ingin mendisiplinkan siswa, buatlah siswa itu sadar sendiri dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya, bukan mendisiplinkan siswa karena takut terhadap kita. Jadi bagaimana caranya itu agar bisa muncul motivasi dari dalam dirinya siswa untuk melakukan suatu hal sebagai tanggung jawabnya, bukan karena takut terhadap gurunya. Seperti itu. Jadi kita lanjut. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ada pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang mereka percayai. Ya, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Ya, jadi kenapa
selain waktu ya tidak bisa menjamin apakah mereka akan melakukan hal yang sama kembali. Karena apa mereka melakukan itu bukan karena kesadaran dari di dalam dirinya, tetapi karena merasa ada aturan yang mengikat kenapa harus mereka melakukan hal tersebut. Lanjut. Jadi apa fungsinya sebenarnya itu disiplin? Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Dari tujuannya apa itu disiplin? Yaitu agar kita dapat mengontrol diri kita. Kemudian tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal atau menyeluruh. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ketika mendengar kata-kata nilai kebajikan, apa yang terlintas sebenarnya di benaknya Bapak Ibu? Disiplin, apa lagi? Saling menghargai. Saling menghargai. Betul sekali. Semua itu adalah nilai-nilai kebajikan, ya, yang ada di dalam diri kita. Kemudian bahkan beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang sering kita dengar pada saat ini adalah pada kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila sebenarnya, ya. Sebenarnya di sini di slide-nya kayaknya belum jelas, ya. Tapi kita ingat bersama bahwa nilai-nilai kebajikan atau profil Pancasila seperti berkolaborasi, ya, mandiri, berpikir kreatif, bernalar kritis, ya. Kita semua sudah pahami itu. Apa yang dimaksud berkolaborasi, bernalar kritis, itu sudah sering kita lakukan dalam lingkup sehari-hari. Kemudian motivasi perilaku manusia. Maksud dari motivasi perilaku manusia adalah dorongan internal atau dorongan dari dalam yang mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku dalam suatu cara tertentu. Motivasi perilaku manusia melibatkan faktor psikologis, kemudian emosional, sosial, dan lingkungan. Dan mencapai tujuan atau kepuasan tertentu. Ini mencakup dorongan untuk mencapai kebutuhan dasar seperti makan, minum, kemudian keamanan, serta dorongan untuk mencapai tujuan yang lebih konkret. Ya, sama halnya ketika kita mendapatkan suatu masalah, pasti kita ingin mempertahankan juga sesuatu yang ada dalam diri
kita telah membuat kesepakatan antara murid dan guru. Misal kalau kita melakukan hal ini, apa konsekuensinya nanti? Jadi ketika misal siswa ini melanggar, kita dapat mengingatkan apa konsekuensi dari perbuatan yang telah kita sepakati. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau restitusi ini biasanya kita mencari tahu apa yang menjadi alasan kenapa siswa berbuat kesalahan. Kemudian di dalam restitusi ini biarkanlah siswa menyadari dirinya sendiri kesalahan apa yang dibuat serta bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia lakukan. Jadi bukan kita yang kasih solusi siswa, biarkan dia cari tahu solusinya sendiri, menyadari dirinya sendiri. Ya, apa fungsinya restitusi sebenarnya? Yaitu di sini ada dua tabel, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman itu hanya akan menggagalkan siswa, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang, korban tidak mendapatkan keadilan, kemudian murid akan tersakiti. Sedangkan kalau disiplin, konsekuensi, dan restitusi, itu arahnya dia nantinya akan membuat identitas sukses, yaitu kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan suatu pilihan. Jadi kita akan memberikan pilihan kepada siswa. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, sedangkan restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti rugi. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, kalau restitusi murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Untuk lebih jelasnya nantinya akan ada video yang akan saya tayangkan bagaimana sebenarnya restitusi itu sendiri. Kira-kira di sini kita akan meninjau kembali masuk hukuman kah atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, coba nanti kita akan buktikan. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi atau hukuman? Ada yang mengatakan konsekuensi dan ada yang mengatakan hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Di sini ada yang ditekankan murid tidak
kecewa. Saya tidak mau mengalah ini. Tampil Kak tadi di depan, tapi seakan-akan tidak diapresiasi Kak. Biasanya diapresiasi Kak. Jadi siswanya merasa ketergantungan. Ya, dihukum oleh penghargaan. Alficon dalam Punish by Reward pada tahun 1993 dalam wawancara ASCD Annual Conference Maret pada tahun 1955 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi biarkanlah secara alami, itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ya, selanjutnya. Kemudian di sini ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, itu tadi yang hukuman dan konsekuensinya. Penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Karena misal kalau muncul kekecewaannya terhadap guru, pastinya tidak tertarik untuk belajar. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Karena ingin selalu mendapatkan penghargaan, makanya dalam mengerjakan tugas tidak siswanya akan terburu-buru karena ingin cepat selesai. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa penghargaan mematikan kreativitas? Karena apa? Ketika kita selalu memberikan penghargaan terhadap siswa, maka siswa tersebut akan cepat merasa puas diri. Jadi tidak mau lagi mengembangkan kreativitasnya. Kemudian penghargaan menghubung motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Selanjutnya kita masuk ke restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran. Jadi di sini kita menawarkan kepada siswa bukan secara paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah akan kembali kepada kelompoknya dengan perilaku yang lebih baik. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ya, kenapa misal seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa misal seorang siswa itu membuat kesalahan, pasti ada hal yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Misal perhatian dari keluarga tidak mencukupi di rumah. Itu juga bisa menjadi alasan kenapa ia berbuat salah. Misal sering terlambat datang ke sekolah, bisa saja karena tidak mendapatkan perhatian di rumah, karena tidak ada yang perhatikan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Sebagai manusia, ada 5 kebutuhan dasar yang ada pada dalam diri kita, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Bukan hanya manusia, bahkan semua makhluk sebenarnya membutuhkan ini. Contoh, kita lihat di hutan. Kenapa ada istilah mangsa dan dimangsa? Seperti yang kita ajarkan pada materi IPA. Karena apa? Karena mereka ingin
salah satu kebutuhan, 5 kebutuhan dasar. Kemudian semua orang juga ingin merasa bebas, tidak ada yang mau dikekang. Kemudian penguasaan, biasanya ini kita ingin, sebenarnya semua orang memiliki rasa itu, rasa ingin menguasai sesuatu. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Lanjut, 5 posisi kontrol dalam restitusi, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, jadi 5 posisi kontrol restitusi ini adalah suatu yang sering kita lakukan. Apakah kita itu penghukum, misal selalu menghukum siswa, ataukah selalu membuat siswa merasa bersalah, ataukah bahkan kita menjadi temannya, apakah kita menjadi pemantau atau menjadi manajer. Kira-kira kalau yang sering kita lakukan di sini apa? Kalau ditanyakan dalam posisi ini yang sering kita lakukan di sini, kalau penghukum berarti sering menghukum. Kalau pembuat merasa bersalah berarti selalu membuat siswa merasa bersalah. Kalau teman, kita menjadi teman terhadap siswa. Kalau pemantau, itu kita memantau apa yang terjadi. Kalau manajer itu kita memposisikan diri kita sebagai manajernya. Ya. Di sini ada beberapa. Kalau motivasi, ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Ya, kalau penghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Ya, itu adalah penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, itu yang termasuk membuat merasa bersalah. Kalau teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur, ya, menyimpang. Kemudian kalau manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan solusi. Ya, di sini ada guru berkata. Jadi ini contoh kata-kata kalau misal dia menghukum. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan mencubit misal, menjewer. Jadi itu sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, guru akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Kalau teman, lakukan demi bapak ibu, ya, sudah nanti bapak ibu bantu. Kemudian kalau pemantau, apa peraturan, apa konsekuensinya. Kemudian kalau kontrol diri, manajer, apa yang kita yakini. Ya, jadi coba dipikirkan kembali posisi di mana saya saat sekarang ini. Ya, yang saya harap ya bukan sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ya, lebih-lebih kalau belum bisa sebagai posisi manajer, setidaknya kita sudah bisa menjadi teman atau pemantau untuk siswa kita. Siapa yang mengatakan masalah ini? Masalah ini, apakah dia teman, apakah dia penghukum? Kayaknya tabelnya kurang jelas, masih ada kata-kata di atasnya. Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir.
Ya, sebenarnya keyakinan kelas ini adalah untuk memunculkan motivasi-motivasi diri agar siswa lebih bertanggung jawab. Mengapa ya keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Karena untuk apa? Demi keselamatan kita. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, untuk demi kesehatan dan keselamatan, seperti halnya dengan keyakinan kelas. Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Karena kita berharap agar siswanya nanti dapat bertanggung jawab tanpa harus kita terus mengingatkan. Biarkan tanggung jawab itu muncul dari dalam dirinya sendiri melalui dengan yang namanya keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Biasanya bedanya ini peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas dibuat oleh guru, kalau keyakinan kelas dibuat oleh
siswa. Ya. Kalimat yang muncul menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi mencari solusi dari masalah yang terjadi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain. Menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai teman dalam kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati berdasarkan kesepakatan kelas yang dibuat bersama dengan siswa. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi seperti apa nanti? Kalau melihat seperti ini mungkin kita masih bingung ya. Untuk selanjutnya agar bisa lebih jelas lagi, di sini saya punya video ya tentang bagaimana kita mempraktekkan dialog-dialog tersebut dalam segitiga restitusi. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Utami, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Impres 377 Makassar, Kabupaten Muarjambi. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan dengan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mencari dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang sama. Kasus pertama, jam sudah menunjukkan pukul 7.50 WITA yang menandakan proses pembelajaran di kelas telah berlangsung. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Siswa bernama Awal terlambat masuk kelas. Guru pun menyuruh siswa tersebut masuk, lalu memintanya ke meja guru untuk berdiskusi tentang hal ini. Jadi ada dialog.
oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jika ini dapat laporan dari kedua kepala katanya kamu tak bisa mengajar dengan baik. Diharapkan nantinya ketika kita menemui Jadi itulah tadi salah satu video yang menayangkan tentang penanganan masalah berdasarkan segitiga restitusi. Diharapkan nantinya ketika kita menemui masalah di kelas, kita tidak langsung menyalahkan siswa, tetapi lebih daripada itu, lebih baik kita mencari tahu dulu apa masalah yang menjadi latar belakang siswa tersebut melakukan kesalahan. Kemudian mari kita mencoba mencari solusi bersama-sama agar nantinya bisa muncul nilai mandiri dan tanggung jawab dari siswa itu sendiri. Jadi tiba-tiba di kegiatan akhir, adapun kesimpulan